Yang untuk laptop ya, Ya. untuk mengerjakan pekerjaan berat di laptop itu yang bagus sistem SOC atau PCH sih sebenarnya yang. Oh iya Itu di iya. netizen di komentar lagi rame itu. Oh iya iya. Ya ya. Kalau untuk bicara tentang pilihan, Iya, jadi kita pilih yang sistem SoC ataukah yang masih menggunakan chipset PCH, PCH ya. itu lebih baik mana? Jadi untuk itu saya harus jelaskan dulu tentang prosesor ya. Iya, iya. Begini, pada dasarnya prosesor itu ada yang disebut prosesor standar power, kemudian low power dan ultra low power. Oke, saya sebutkan seperti ini. Ya, ada yang biasanya disingkat SP ya. Itu singkatan standar power. Nih. Standar power. Ya, nih. Kemudian ada yang low power. Ini LP. ya. Jadi ini saya jelaskan kelihatan ya? Kelihatan yang. Iya. Kemudian ada ultra low power, itu biasanya ULP. Ini ultra, jadi ultra low power gitu. Nah, ini sebutan masa sekarang kayak begitu. Kalau dulu itu standar power ini disebut juga ini dulu menyebutnya standar ini voltage. Nah, dulu begitu Oh, ya, voltage itu. Kalau ini sama low voltage begitu. Nih, kemudian yang ini sama ultra low voltage kayak begitu. iya, Jadi iya, iya. ultra, sebentar saya tuliskan aja dah. Low voltage, sebutan lain. Bahkan untuk yang sistem lama ini itu ada medium voltage. Tapi kalau yang baru sejak era Core i ini medium voltage tidak ada lagi. Jadi yang saya lihat itu selalu standar, kemudian low dan ultra low. Nah ini terjadi seperti ini ya. Di Core i7 ada kayak begini. Kemudian Core i5 juga ada yang kayak begini. Jadi ada Core i5 yang standar voltage, ada yang low voltage dan ultra low voltage. Core i3 sama ada yang kayak begitu. Lah ini ada di mana saja? Di generasi pertama, kedua, ketiga, keempat itu selalu ada yang kayak begini ini. Iya, Nah, iya. ini beda loh, ya. Jadi kayak begini. Saya berikan contoh tadi bicara soal laptop ya. Laptop untuk kerja berat. Iya, itu yang banyak di untuk SOC itu biasanya Core i3 bangsa itu ya yang dipakai ya. Ya, Oke. Di Core i3 sendiri katakanlah Core i3 generasi 10 misalnya gitu ya. ya. Ada itu Core i3 standar voltage, low voltage dan ultra low voltage. Perbedaannya apa? Kalau standar power, saya sebut aja sekarang standar power ya karena yang dipakai istilah itu. Standar power artinya prosesor itu memiliki besarnya konsumsi energi, jadi berapa banyak uh, ya daya listrik yang diambil oleh dia. Ya. Kalau standar power itu gede, ya biasanya kayak 45 watt ke atas, itu standar power. Otomatis ini kinerjanya pasti tinggi. Ya, ya. Sedangkan yang low power itu di bawahnya, ya. Jadi di bawah 45 itu kalau nggak salah. Kalau ultra low power itu kan artinya sangat rendah ya. Sangat rendah. Lah, itu kecil. Yang saya catat selama ini nih 15 ya, 15 watt ke bawah. Otomatis nanti misalnya tadi Core i3 ultra low voltage pasti kinerjanya berada di bawah Core i3 yang standar voltage begitu. Ya. Nah, ini kebutuhan energi atau tenaga listrik atau kebutuhan daya listrik yang diperlukan oleh suatu prosesor atau perangkat apapun itu disebut dengan istilah TDP. Ya. Ya, thermal design power. Kemarin-kemarin sudah kita bahas ya, kita singgung ini. Ya. TDP. Saya tuliskan aja, mungkin kemarin nggak tertulis ya. Thermal design nih power. Nah, ada juga yang menyebut thermal design point itu.
Tapi yang paling banyak digunakan adalah yang power ini. Jadi kalau dikatakan prosesor ini TDP 45 watt, artinya prosesor tersebut membutuhkan daya listrik 45 watt agar dia bisa bekerja secara sempurna. Nah, kayak begitu. Nah, sekarang saya gunakan istilah TDP aja, ya. TDP rendah itu biasanya karena kinerjanya rendah. Nah, sekarang kita bicara tentang SOC ya. Nah, saya gambarkan di sini. Kalau kita yang pakai PCH, kan gambarnya begini loh. Ini chipsetnya ya, PCH. Nah, ini CPU-nya atau prosesornya. Nah, dia masih menggunakan ini apa namanya chipset ya. Ini nanti kan terhubung kemana-mana. Sedangkan kalau SOC itu kan kayak begini. Ininya PCH-nya, chipsetnya sudah disatukan ke prosesor. Sehingga semuanya terhubung oleh prosesor. Paham dulu di sini. Nah, kalau dalam sisi konektivitas, jadi kecepatan kerja berdasarkan apa namanya koneksinya, ya memang ini lebih cepat, ya dengan syarat gitu nanti ya ada. Nah, kalau dibanding ini, namun di sini apabila ini dimasukkan ke sini, otomatis TDP di sini akan menjadi lebih besar. Kalau prosesor ini TDP-nya lebih besar, akhirnya panas yang dikeluarkan akan lebih besar. Ya, ini berbahaya kalau panasnya lebih besar, apalagi itu laptop. Ya. Itu nanti panasnya yang menyebar di situ akan mempengaruhi semuanya. Nah, karena faktor ini, setahu saya selama ini yang dipakai untuk SOC selalu prosesor-prosesor yang TDP-nya rendah. Ya, nah akibatnya misalnya Core i3. Sekarang Anda membandingkan, pilih mana ini dengan ini. Nah, biasanya kalau Core i3 ya, Core i berapa aja ya, yang dipakai itu biasanya yang ULP ini. Ini dimasukkan di sini. Sedangkan yang di PCH itu yang standar voltage, low voltage ya. Iya, ada di sini. Ya, dan ultra voltage juga ada di sini. Jadi kalau kita disuruh memilih di sini, ya lebih baik yang ini dong. Yang PCH ya? Iya, karena apa? Di sini ada standar voltage-nya, ada low voltage ya. Dipasang di sini. Kalau yang di sini selama ini sekarang ini masih yang ultra yang dipakai. Otomatis kalau untuk beban kerja lebih berat, ya lebih baik yang ini kan. Kecuali misalnya di sini gini. Ini yang dipakai di sini Core i3, katakanlah kayak begini. Saya ambilkan ini ya. Contoh Core i3 6100U. Nah, misalnya ini yang dipakai ya. Nah, kalau di sini dipakai Core i3 6100, jadi itu yang anu ya, generasi 6 ya. Itu. Nah, di sini juga sama Core i3 6100U. Ya pilih ini dong. Ini kan lebih cepat kan begitu? Ya. Tapi selama ini kenyataannya sekarang tidak begitu, yang di PCH itu selalu yang kebanyakan yang lebih tinggi. Ya. Ya udah, milih yang ini aja supaya nggak ketipu. Kecuali kalau Anda tahu persis bahwa prosesornya sama. Jadi otomatis di sini kemampuannya lebih besar karena dia pakai standar power ya, atau low power. Nah, ini sebagai info tambahan. Kalau kita membeli suatu laptop misalnya, atau komputer yang desktop juga, saya pengen Core i3, jangan hanya bilang Core i3. Ya. Kalau mau pilih Core i3 yang mana, yang standar power, gitu ya, itu tampak sekali apa kinerjanya. Kalau nggak ngomong gitu, pasti kena yang ultra low power loh. Makanya harganya murah-murah. Ya, jadi orang tuh kadang gini, Core i3 punya saya kok lambat ya, kok punya kamu kok apa cepat. Lah itu beda, sama-sama Core i3-nya. Padahal punyaku generasi 12, punyamu juga 12, tapi punya saya kok lambat. Lah ini, kalau orang tidak paham ini, ya, akhirnya disalahkan memori lah, yang lain-lainnya. Padahal dari sisi prosesor aja sama. Contoh kedua lagi. Loh, punya saya ini loh, kok
tahan lama itu bisa sampai 4 jam lebih loh. Punya kamu cuma 2 jam udah habis. Nah ya, karena apa? Dia pakai yang standar power. Nah, ya sedang dia 4 jam tuh pakai yang low, ultra low power. Efeknya apa? Ketemu ya, tukang reparasi nggak paham ini, akhirnya yang disalahkan, oh baterainya ngedrop lah ya kayak begitu. Ini sering terjadi. Contoh yang datang ke kami saya lihat, loh nggak ngedrop ini memang seperti itu, gitu ya. Jadi ketidakpahaman di sini, oke ya. Oke ya. Jadi sekali lagi di sini kalau dalam pembandingan harus setara. Jadi apa yang saya katakan tadi itu adalah satu generasi umumnya gini. Nah, kenapa yang dipakai di sini itu selalu yang ultra low voltage ya? Karena TDP-nya rendah, kalau dimasukkan di sini kan pengaruhnya nggak gede ya, yang ini di sini kan. Coba kalau ini pakai yang standar power, meningkat tajam nanti anunya itu, TDP-nya. Kalau sudah kayak gitu, wah itu untuk laptop loh. Ya, makanya sampai sekarang ini yang biasa dipakai SOC, kan SOC belum berkembang penuh, masih dalam riset terus menerus. Selama ini yang saya ketahui selalu yang dipakai adalah yang ultra low voltage. Lah tandanya seperti ini. Saya nyari ya. Oh ya udah ini aja. Nah, tandanya pasti ada huruf U di belakang. Jadi kalau 100 U berarti dia itu tipe ultra low voltage. Ya. Kalau bukan ultra low voltage nggak ada U-nya. Ya, biasanya kayak gitu. Jadi U itu penanda. Oke ya. Terus tadi kan gini, untuk beban kerja yang lebih berat mana? Ya pilih yang ini loh gitu. Kecuali kalau ini prosesornya sama. Kenyataannya selama itu tidak gitu. Yang dilihat Core i3-nya. Ya, di sini standar voltage atau low, yang di sini ultra. Nah, sekarang kalau mau membandingkan sekali lagi jangan kayak begini. Punya teman saya itu masih pakai PCH, tapi kok lebih cepat punya saya. Lah iyalah, punya kamu itu generasi yang 12. Milik temanmu itu generasi 2, piye toh ini ya. Bagaimana ini gitu ya. Jadi kalau membandingkan harus yang setara. Sama ini ya, saya melihat ulasan-ulasan banyak yang salah juga. Coba sekarang saya tanya nih pada Anda ini. Kalau untuk gaming, mana yang Anda pilih? Anda mau pilih yang desktop, laptop, atau all-in-one? Desktop. Iya. Nah, kalau kita bicara gaming, itu bagus di desktop. Ini begini. Jangan pakai laptop. Apa akhirnya orang? Atau jangan pakai AIO, all-in-one. Apa kata orang? Wow, di laptop ada yang gaming juga kok. Kan begitu ya. Bener. Nah, ini ketidakpahaman dia ya. Artinya iya memang ada. All-in-one yang gaming memang ada. Tapi kalau Anda pingin yang lebih bagus kinerjanya, ya pilih desktop kan begitu. Untuk pembandingan yang setara. Selama ini orang membahas itu hanya bandingannya itu beda, nggak ada bandingannya kadang itu. Jadi hanya ngomong, oh ini laptop gaming ini bagus, ini begini. Ya, udah kadang-kadang malah membandingkan dengan desktop yang generasi sebelumnya kayak begitu, ya. Nah ini salah ya. Jadi kalau kita mau bicara sekali lagi, ya semualah teman-teman yang ada di sini, kalau kita mau membandingkan kita gini. Gaming sebaiknya pakai desktop. Lah ini lah. Untuk ini sebutkan desktop itu generasi berapa. Terus yang mau Anda bandingkan dengan laptop atau AIO ya, all-in-one atau apa, sebutkan generasi berapa. Prosesornya apa ya, baru dibandingkan begitu. Jadi jangan berdiri sendiri. Kalau kayak begini orang tersesat akhirnya itu. Ya. Bukankah di komen kita ada itu yang ngomong kayak gitu. Oh laptop sudah ada kok yang begini begitu ya. Lah ini gimana ya? Ya, jadi harus ada pembandingannya, harus setara. Oke, di sini mana kesimpulannya yang lebih bagus kalau kita memilih ini? Yang sistem PCH untuk laptop atau yang SOC tergantung gitu ya. Kalau Anda tidak mengerti di sini, pilih saja yang PCH kalau Anda nggak paham.
Kalau Anda paham bahwa di sini prosesornya sama, silahkan milih SoC juga boleh. Namun di sini tetap saya garis bawahi, walaupun prosesornya sama, pasti ada fitur lain yang kemungkinan dikurangi Iya, iya. untuk mengendalikan TDP ini. TDP yang ini. Paham ya? Paham ya? Ya, ada pertanyaan lagi nih di sini. Nggak ada yang. Oke, kita lanjut pada berikutnya.